Shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu mari saya undang setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang sedang beribadah melalui streaming, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau agungkan puji Tuhan. Karena akan tiba saatnya dari utara, selatan, barat, timur akan ada pujian, pengagungan kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Nama siapa? Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur Nama Yesus disanjung tinggi. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, Dia Allah yang dahsyat. Silakan duduk. Mari kita mau datang kepada Dia. Kita mau menyembah Dia. Sebab hanya Dia, Allah yang layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya.
Raja, atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dalam Wahyu 4 dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Karena itu, mari sama-sama kita mau katakan, Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you, Lord. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk beribadah. Semuanya bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kami hebat, tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena itu mari Tuhan, kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan,
Kami mau mulai ibadah ini dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Tetap bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau merayakan kasih Tuhan, karena telah lahir bagi kita seorang juru selamat yang memberikan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat, sang juru selamat yang membawa sejahtera, sang juru selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sama-sama katakan, telah lahir. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat yang membawa sejahtera, sang juru selamat yang memerintah selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sama-sama katakan, sang juru selamat ya. Sang juru selamat yang membawa sejahtera, sang juru selamat yang memerintah selamanya. Sang juru selamat yang membawa sejahtera, sang juru selamat yang memerintah selamanya. Penasehat, sama-sama tepuk tangan yuk. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, Juru Selamat manusia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kalau hidupnya saja diberikan buat kita, Dia tidak hanya sampai situ, tapi Dia akan terus menyertai kita.
Dia akan terus menolong kita, amin. Amin. Karena firman-Nya katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan pada kita, amin. Amin. Mari kita semua siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau teduh di hadapan Tuhan. Kita mau berkonsentrasi kepada Dia. Kita mau fokuskan hidup kita kepada Dia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Apapun yang sedang kita alami pagi hari ini, datang kepada Tuhan, karena Dia sanggup untuk memulihkan setiap hidup kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan
Sungguh Bapa, hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami harapkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber Haleluya, haleluya. Oh, Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Mari kita bersyukur bersama-sama di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yesus, Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami tahu di dalam Engkau tidak ada satupun yang mustahil. Di dalam Engkau tidak ada satupun perkara yang tidak mungkin. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih.
Haleluya. Haleluya. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan, tempat kami berlindung. Haleluya. Engkau sumber pemulihan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Haleluya. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Oh Tuhan. Kau yang kami percaya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih, Kau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih, Kau Tuhan yang sanggup memberkati setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes Tuhan, yes Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang kami imani dan kami mau katakan pagi hari ini, bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan Engkau adalah selalu yang terbaik buat kami semua. Tempat kami bersandar, tempat kami berharap hanya di dalam Tuhan. Dan Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami dapat andalkan di dalam segala aspek bagian kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini kami mengalami lawatan Tuhan, kami mengalami pemulihan daripada Tuhan, kami mengalami jamahan-Mu. Engkau mengubahkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan hati, pikiran, jiwa kami, seluruh kehidupan kami pagi hari ini mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, ubahkan hidup kami, jamah kami lewat firman Tuhan pagi hari ini. Dan setiap kata demi kata, setiap penjelasan yang disampaikan oleh hamba-Mu diurapi oleh Tuhan, berasal dan bersumber daripada Tuhan Allah sendiri. Terima kasih. Kami siapkan hati, pikiran kami semua, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara masih ingat guru-guru saudara di waktu saudara masih SD atau SMP atau SMA? Mungkin saudara tidak ingat semuanya, tapi ingat beberapa orang yang mungkin mempunyai satu kekhasan ya, sesuatu yang menurut saudara sesuatu yang unik dan sebagainya. Kalau ada seseorang saat ini bertanya pada saudara tentang guru saudara itu, apa yang akan saudara katakan tentang dia? Apa yang akan saudara katakan atau ceritakan tentang guru saudara di masa SD atau SMP atau di masa saudara SMA atau di waktu-waktu yang lalu? Apa yang saudara akan katakan? Mungkin tidak bisa seluruh cerita yang saudara sampaikan. Tapi mungkin ada sepotong, dua potong cerita yang bisa saudara sampaikan di sana. Keunikannya mungkin
Ya mungkin hal-hal yang aneh yang dilakukannya. Dulu waktu saya SMA, saya punya seorang guru yang kalau masuk kelas selalu ngangkat kursi guru dan ditaruh di atas meja guru. Dan dia duduk di atasnya. Dan mulai mengajar. Dan sangat baik ya cara mengajarnya. Sangat bisa dipahami, bisa dimengerti dengan cepat. Nah, suatu hari saya meniru tindakan guru ini. Saya angkat kursi dan saya taruh di atas meja guru dan saya duduk di atasnya. Kepala sekolah datang dan memarahi saya dan menghukum saya. Saya pikir kalau guru boleh, kalau saya nggak boleh. Oke deh. Nah, jadi ada hal-hal yang seperti itu. Dan itu saya ingat. Meskipun saya sudah lama tidak bertemu ya tentu saja ya. Itu waktu masih SMA. Tapi sekarang apa yang saudara katakan kalau ada seseorang bertanya tentang orang lain pada saudara? Apa yang akan saudara katakan tentang pasangan hidup saudara? Kalau saudara bercerita pada orang lain tentang pasangan hidup saudara, apa yang saudara ceritakan? Saudara sudah menikah mungkin 10 tahun, nggak mungkin cerita 10 tahun saudara ceritakan semuanya. Pasti hanya 1 potong, 2 potong yang merupakan kesimpulan saudara. Atau mungkin merupakan kesan yang saudara terima selama 10 tahun itu. Atau pengalaman yang saudara alami. Apa yang saudara akan ceritakan kalau ada orang bertanya tentang keluarga saudara? Apa yang akan saudara ceritakan? Kadang-kadang cerita itu bergantung dari penilaian kita. Apa yang akan kita ceritakan itu bergantung pada penilaian kita. Kalau kita benci pada orang itu, kita akan menceritakan hal-hal yang buruk tentang orang itu. Tapi kalau kita sayang pada orang itu, mengasihi orang itu, kita akan menceritakan hal-hal yang baik dari orang itu. Meskipun setiap orang pasti punya hal yang buruk dan ada juga hal yang baiknya. Tapi ketika kita tidak suka pada orang itu, maka kita tidak ceritakan, bahkan kita tidak ingat apa kebaikan orang tadi. Yang kita ingat mungkin adalah keburukannya. Tetapi kalau kita mengasihi orang itu, kita bahkan tidak ingat akan keburukannya. Dan kita hanya menceritakan hal-hal yang baik. Bagaimana kalau ada orang bertanya tentang seseorang yang ternyata itu teman saudara? Apa yang saudara ceritakan tentang teman itu? Kamu kenal nggak sama si ini? Oh iya, dia kan orangnya begini. Begininya itu baik atau negatif? Atau sesuatu yang memang menarik atau sesuatu yang memang menjelekkan orang itu? Bagaimana kalau ada orang bertanya tentang kelompokmu? Bagaimana kamu kan sudah melayani di gereja? Gimana kelompok pelayananmu di gereja? Ada teman saudara mungkin bertanya itu di luar. Apa yang saudara akan ceritakan? Apakah saudara ceritakan, wah parah, kelompok pelayanan di gereja itu kelompok orang-orang yang susah diatur, sombong, sok dan sebagainya, yang pokoknya nggak nyaman dan sebagainya. Apa yang saudara ceritakan tentang kelompok saudara? Bagaimana kalau suatu hari ada orang bertanya tentang bangsa saudara? Bagaimana saudara menjadi seorang Indonesia? Bagaimana apa yang saudara ceritakan tentang hidup saudara sebagai seorang warga negara Indonesia? Bisa sesuatu yang positif, bisa sesuatu yang buruk. Dan itu adalah tergantung dari mana bagian cerita yang mau kita pilih. Sekarang kalau ada orang bertanya tentang Tuhan saudara, apa yang akan saudara ceritakan tentang Tuhan saudara? Apakah Tuhan yang bengis, Tuhan yang jahat, Tuhan yang menghukum saya dengan penyakit, Tuhan yang menghukum saya dengan saya bisnis pilot, gagal, atau Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menolong kita? Di dalam setiap hal kita bisa menceritakan sisi baik dan sisi buruk. Jangan saudara kira Tuhan itu tidak punya sisi buruk loh ya. Tuhan punya sisi buruk. Bukan sisi buruk yang sebenarnya, tapi sisi buruk berdasarkan penilaian manusia. Kadang-kadang kalau kita sedang baik dengan Tuhan, kita akan menceritakan segala hal yang baik tentang Tuhan. Tapi kalau kita sedang tidak baik dengan Tuhan, kita ceritakan hal yang tidak baik. Yang kita ceritakan itu adalah kesan. Mungkin juga pengalaman tadi saya sudah katakan. Dan pemahaman kita tentang sesuatu tadi, tentang orang itu mungkin. Sengaja ataupun tidak sengaja. Baik ataupun buruk. Benar ataupun tidak benar. Kita selalu ceritakan tentang apa yang kita pilihkan untuk diceritakan. Karena orang tadi membebaskan kita untuk menceritakan tentang
situasi lain, keadaan lain, atau orang lain. Dan itu bisa menjadi, saudara perlu berhati-hati, menjadi pemahaman secara instan dan secara sementara bagi orang yang mendengarnya. Jadi kalau saya menceritakan sesuatu yang buruk tentang katakanlah seseorang, tentang pasangan hidup saya, atau tentang teman saya, atau tentang atasan saya, tentang bawahan saya, maka itu akan menjadi satu kesan atau pemahaman yang secara instan dan sementara dipegang oleh orang yang dengar. Tergantung sekarang saya beri kesannya baik atau buruk bagi orang yang mendengar. Itu bahkan malah bisa menjadi stigma, satu noda, satu cacat dari orang tadi. Orang tidak melihat sisi baiknya, tapi orang melihat bahwa orang ini pernah masuk penjara. Selesai sudah. Stigmanya adalah dia adalah bekas narapidana, bekas penjara. Tapi nggak tahu sisi baiknya seperti apa. Dan nggak pernah diceritakan. Coba saudara lihat bahayanya. Bagaimana kalau saudara mau menerima seorang pegawai. Di toko saudara, di bisnis saudara, di usaha saudara, di rumah tangga saudara. Dan ada orang yang membisikkan pada saudara, orang ini bekas narapidana. Gimana? Saudara akan terima orang itu? Walaupun orang itu mempunyai pengalaman yang luar biasa, positifnya luar biasa, baiknya, dan orang itu punya sifat tabiat yang baik, oh tapi dia bekas orang penjara. Padahal kita nggak tahu kenapa dia di penjara. Mungkin dia difitnah. Mungkin dia dijebloskan ke sana tanpa kesalahan. Mungkin segala sesuatunya pada waktu sidang dan sebagainya berlangsung dengan tidak benar. Saudara tidak tahu semua cerita itu. Tapi secara instan, secara sementara, saudara sudah memberi kesan yang kurang baik, bahkan itu menjadi label selamanya bagi orang tadi. Orang tadi seolah-olah ditempeli label bahwa saya adalah orang, kalau zaman dulu tuh ada tuh, bekas partai komunis gitu, tempeli label. Atau tempeli label saya ini adalah orang yang dulunya adalah seorang yang bekas masuk penjara dan sebagainya. Dan itu untuk selamanya. Bisa jadi itu melekat terus tanpa orang itu sadari. Dan orang itu tidak bisa membela diri. Sebab apa? Sebab seolah-olah hal yang buruk ini akan diceritakan kepada orang lain. Dan orang lain itu juga cerita kepada orang lain. Dan orang lain. Akhirnya menjadi pandangan umum. Akhirnya menjadi kesan umum. Siapa si Pitung? Siapa dulu yang cerita nih sekarang? Kalau yang cerita rakyat Betawi, si Pitung itu adalah pahlawan, jagoan, tidak mempan peluru. Wah hebat, si Pitung itu pembela rakyat dan sebagainya. Itu menurut rakyat Betawi. Tapi menurut orang Belanda, siapa si Pitung? Si Pitung itu adalah pengacau. Si Pitung itu adalah pemberontak. Si Pitung itu... Tergantung sekarang siapa yang cerita. Dan itu akan menjadi satu nilai kesan dari orang lain yang diceritakan tadi. Sehingga sebuah buku sejarah itu saudara perlu baca dengan memperhatikan siapa penulisnya. Kalau penulisnya dari kalangan ini, maka sejarah ini akan berat ke arah ini. Kalau penulisnya dari kalangan itu, maka sejarah ini akan berat ke arah itu. Itu namanya hikmat. Saya ingin memberitahukan satu hikmat pada saudara. Saudara perlu sadari bahwa seringkali kita pun terjebak pada stigma-stigma ataupun nilai-nilai buruk ataupun cerita-cerita noda-noda dan hal-hal yang cacat, yang jelek dari sesuatu hal. Kalau satu ketika orang tadi mengatakan bahwa ya di tempat itu adalah tempat yang pernah terjadi pembunuhan, padahal belum tentu. Ya, itu baru ceritaan orang tadi. Kita masuk ke tempat itu sudah ngeri-ngeri. Kok rasa-rasanya iya ya. Kok rasa-rasanya kayak bau darah ya. Kok rasa padahal udah sesuatu yang bukan fakta. Dan sadar atau tidak ya, ada orang-orang yang seumur hidupnya dia anggap buruk hanya karena cerita orang lain.
Saudara sendiri tidak kenal orang itu, saudara tidak benar-benar tahu, tapi karena pernah diceritai sesuatu yang buruk tentang orang itu, maka seumur hidup orang itu, bahkan setelah meninggalnya juga, saudara lewat di depan kuburannya dan ada nama orang tadi di batu nisannya. Oh, ini orang yang dulunya negatif, brengsek dan sebagainya. Padahal orangnya juga sudah meninggal dunia dan sudah nggak ada orangnya, tapi kesan negatif, kesan buruk, nama buruk dan sebagainya itu ada pada orang itu. Dan saudara tahu bahwa ketika kita itu merusakkan nama baik seseorang, itu seringkali tanpa sadar loh. Kalau saudara merusakkan nama baik seseorang secara nyata, terbuka, saudara bicara di televisi, saudara bicara lewat sosmed, saudara mungkin akan ditangkap. Karena saudara akan diadukan oleh orang yang punya nama tadi. Karena saudara sudah merusak nama baiknya dia. Tapi bukankah hal itu terjadi setiap kali? Ketika ibu yang satu bicara sama ibu yang lain, ketika ibu yang ini mau membeli sayur yang lewat, ibu yang ini bilang, jangan beli sama tukang sayur itu. Dia harganya itu mahal. Dia itu menipu. Dia itu barang-barangnya nggak fresh. Dia itu begini. Akhirnya si ibu ini nggak jadi beli. Bukankah itu juga merusakkan nama baiknya si tukang sayur itu? Cuma tukang sayur itu nggak tahu dan ini hal sepele, hal kecil. Siapa yang mau mengadukan ke polisi tentang hal ini? Dan itu terjadi setiap kali. Tiap kali kita ceritakan hal-hal yang buruk tentang orang lain, kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita sedang membunuh karakter orang itu. Kita sedang mematikan langkahnya orang itu. Dan orang itu akan benar-benar dirugikan. Kamu pergi kemana sekarang? Ke gereja mana? Ke gereja anu. Oh, jangan gereja itu. Gereja itu ajarannya sesat, penipu dan sebagainya. Saudara tidak tahu benar-benar, tidak dibuktikan benar-benar. Tapi dipengaruhi dengan cerita-cerita tadi. Akibatnya apa? Ya benar-benar tidak pergi ke sana. Karena tidak tahu. Tidak tahu apa yang merupakan ajaran benar atau ajaran yang salah. Dalam kondisi ketidaktahuan orang itu mudah untuk dibodohi. Dan dalam situasi begitu, cerita-cerita buruk itu mudah membodohi setiap orang. Dan pengaruh yang didengar tadi akan memengaruhi juga sikap atau tindakan, keputusan dari pendengarnya. Tapi justru banyak orang lebih mudah menerima, mudah percaya pada sebuah cerita buruk tentang orang lain. Padahal itu belum tentu fakta. Cerita buruk tentang orang lain itu mudah diterima ketimbang cerita yang baik. Kalau cerita yang baik, seringkali orang masih bertanya, benar nggak sih? Dia itu loh juara di bidang olahraga ini. Benar nggak ya? Saya kok nggak pernah dengar sih namanya dia jadi juara. Tapi kalau dia itu adalah orang yang, ya katakanlah, brengsek gitu ya. Dia adalah sampah masyarakat, dia adalah seorang pecundang, dia adalah seorang penipu dan sebagainya. Langsung orang percaya. Langsung orang percaya dan berhati-hati. Dia orang penipu, dia adalah pencopet, dia adalah perampok. Saudara langsung mendekap dompet saudara. Dan ini adalah hal yang terjadi di masyarakat kita. Dan disitulah berkembang berita-berita yang sifatnya hoax, gosip, bahkan lebih jahat lagi adalah fitnah yang terencana. Sengaja disampaikan sebuah black campaign, ya, kampanye hitam dan kampanye yang negatif campaign. Negatif campaign itu adalah sesuatu hal yang negatif, yang buruk yang diceritakan tentang orang itu. Jadi setiap orang kan punya kebaikan dan keburukan. Kita sisihkan kebaikannya, hanya keburukannya aja kita ambil dan kita kampanyekan itu. Sementara orang itu mengkampanyekan dirinya sebagai seorang yang baik, kita mengkampanyekan orang itu sebagai sesuatu yang buruk. Kalau black campaign lebih jahat lagi. Orang tadi tidak melakukan apa-apa dan kita ceritakan atau kita buatkan cerita sesuatu yang buruk tentang orang itu. Orang itu bisa siapa saja, bisa papa kita, bisa mamah kita yang kita ceritakan yang buruk, atau suami kita, istri kita, bahkan anak kita. Bisa kita ceritakan hal-hal yang negatif. Dan itu memengaruhi pandangan kita tentang orang tadi. Dan ingat, saudara sedang dinilai dari apa yang saudara ceritakan. Saya beritahukan pada saudara,
Seseorang itu bisa dinilai dari apa yang diceritakannya. Kalau saudara bertemu, sama-sama duduk, nunggu boarding ya pesawat terbang, di sebelah saudara ada orang yang tidak saudara kenal, sama-sama kita mau kemana? Balikpapan. Oh ya, saya juga mau ke Balikpapan, sama-sama gitu ya. Mulai ngobrol. Apa yang dia ceritakan? Itu nilai buat dia. Jadi saudara akan mengenal dia dengan instan, dengan cepat siapa dia ini melalui apa yang dia ceritakan. Apa yang dia ceritakan tentang negara, apa yang dia ceritakan tentang orang lain, apa yang dia ceritakan tentang istrinya, apa yang dia ceritakan tentang anaknya, apa yang dia ceritakan tentang maskapai pesawat terbang ini, dan sebagainya. Saudara bisa menilai, oh orang ini begini. Tahukah saudara kalau saudara mempunyai pegawai baru yang datang baru dan dia menjelek-jelekkan bosnya dia yang lama, siap-siaplah saudara, karena saudara akan dijelek-jelekkan oleh orang ini kelak kemudian hari. Kalau orang ini bisa menjelek-jelekkan bosnya yang lama yang sudah memberi makan ke dia 5 tahun, 10 tahun. Saudara baru berapa bulan dan belum tahunan, dan saudara mengusir orang tadi, memecat orang tadi karena masalah bisnis saudara saat ini sedang goyah dan sedang kondisinya kurang baik. Orang itu kecewa, siap-siap saudara dijelek-jelekkan oleh orang itu. Sebagaimana dia jelekkan bosnya dia dulu yang sudah 10 tahun dia kerja di sana. Dari situ kita bisa menilai orang. Apa yang dia ceritakan. Disitulah muncul silent is golden. Diam itu adalah emas. Ya. Seringkali orang lawannya itu adalah apa? Mulutmu adalah harimaumu. Nah, gitu. Apa yang kau katakan itu akan menerkam engkau. Silent is golden, lawannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pelajaran hikmat dalam Alkitab yang kita bisa pelajari. Mari coba kita buka Roma 4 ayat 1. Roma 4 ayat 1. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Apa yang akan saudara ceritakan tentang Abraham? Kalau sekarang ditanya, kamu tahu tentang Abraham di Alkitab? Tahu. Apa Abraham? Coba saudara ceritakan tentang Abraham. Apa yang akan saudara ceritakan? Apakah saudara akan bercerita seperti yang tertera pada ayat 3? Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apakah saudara akan menceritakan tentang imannya Abraham? Saudara tidak punya dendam pada Abraham? Enggak punya kan? Pacar saudara enggak pernah diambil oleh Abraham kan? Atau ada orang namanya Abraham di sini ngambil pacar orang? Enggak juga ya. Orang itu pakai nama Abraham karena apa? Karena Abraham tokoh yang baik. Abraham itu apa? Bapak iman. Saudara bisa ceritakan bahwa Abraham itu orang beriman. Bayangin saja umur 75 tahun. Dia belum punya anak dan dia sudah mandul. Dan dia juga, istrinya juga sudah berhenti kemampuan untuk punya anaknya. Sudah masa menopause. Tapi dijanjikan Tuhan. Percaya dia 25 tahun lamanya dia percaya. Beriman sungguh-sungguh akan melahirkan seorang anak bahkan sebuah bangsa. Imannya kan luar biasa Abraham. Saudara sedang menceritakan hal yang positif tentang Abraham. Lalu orang tadi yang mungkin sedang anaknya akan lahir ya. Orang tadi yang saudara ajak ngobrolnya anaknya akan lahir nih. Anaknya lahir laki-laki dan dia ingat cerita saudara. Abraham orang yang baik. Oke lah saya namai anak saya ini Abraham. Singkatannya AB. Ya kan? Baik kan? Tapi coba saudara sekarang baca Kejadian 20 ayat 1 sampai 7. Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan 7. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku.
Maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sara. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sara, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Suatu hari Abraham mengajak istrinya Sarah untuk tinggal sementara di Gerar. Sarah itu wanita yang sangat cantik. Dan Raja Gerar pada waktu itu tertarik kepada Sarah. Abimelek ini tertarik pada Sarah. Abraham bilang bahwa ini perempuan ini adik saya ini. Dia saudaraku, katanya. Kata Abraham. Kenapa kok Abraham berbohong? Karena Abraham takut kalau dia ngomong ini istriku, nanti si Abimelek yang suka kepada Sarah akan membunuh dia, akan membunuh Abraham. Karena wah, perempuan cantik ini kok sudah punya suami. Suaminya saya bunuhlah. Gitu kan, saudara masih ingatkan ketika Daud membunuh suaminya, ya, Batseba. Ya itu di zaman itu memang gitu. Suka sama istri orang, suaminya dibunuh supaya istrinya bisa diambil. Abraham takut. Karena Abraham takut, maka Abraham bilang, "Ini saudaraku." Gitu. Nah, Abimelek justru karena ini saudaranya Abraham, berarti boleh dong saya ambil sebagai istri saya nantinya. Allah datang menegur Abimelek. Allah menegur dan mengatakan bahwa kamu harus mengembalikan Sarah ini kepada Abraham. Karena ini adalah istrinya Abraham dan Abraham seorang nabi. Abimelek sadar, waduh saya hampir mati nih. Untung Tuhan tuh masih negur saya, nggak langsung ngambil tindakan. Saya salah ini mau ngambil istri orang. Tapi itu kurang ajar Abraham. Kenapa kok dia ngomongnya ini saudaranya? Kalau bagian ini saudara ceritakan kepada orang lain. Siapa Abraham itu? Pengecut, penakut, tidak punya iman. Mana imannya dia? Dia punya Allah yang maha kuasa. Apa Allahnya yang maha kuasa tidak bisa melindungi dia, Abraham ini? Haruskah dia berbohong dan membuat sebuah cerita untuk melindungi dirinya? Melindungi Sarah? Di mana imannya dia? Ada seorang bertanya pada saudara, kamu tahu Abraham? Kisah Abraham di Alkitab, tahu. Siapa itu Abraham? Apa yang saudara jawab sekarang? Abraham yang super beriman luar biasa, bahkan kita harus mencontoh Abraham, atau Abraham yang pengecut, takut, cemen, Abraham yang gak ada apa-apanya, gak ada imannya sama sekali, sedikit pun gak ada. Mana yang akan saudara ceritakan? Abraham berbohong kepada Abimelek, Abraham berprasangka buruk, dan belum tentu kan Abimelek juga suka kepada Sarah kan, belum apa-apa sudah berprasangka bahwa ini bakal suka. Abraham yang tidak beriman. Pada ayat 11 dikatakan begini. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Karena apa? Karena dia merasa
Di Gerar ini tidak ada rasa takut akan Allah. Jadi orang ini pasti akan mengambil Sarah. Kalau aku katakan ini istriku, aku dibunuhnya. Itu kan prasangka. Bukan fakta kan. Kadang-kadang kita hidup dalam prasangka. Kita berprasangka, belum apa-apa, belum datang ke rumah orang itu. Kita sudah berprasangka, saya pasti diusir lah. Berprasangka. Kalau saudara punya iman, saudara tidak akan melangkah di dalam prasangka saudara. Siapa Abraham ini? Apa yang akan saudara ceritakan? Beriman atau tidak beriman? Semua orang punya sisi jelek. Bukan cuma saudara yang punya sisi jelek. Semua orang termasuk Abraham punya sisi jelek. Tuhan Yesus punya sisi jelek enggak? Enggak. Tapi orang melekatkan sisi jelek dalam diri Tuhan Yesus. Makanya banyak orang tidak percaya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dilekatkan sisi jelek. Film yang ditolak di Indonesia salah satunya adalah kisah Tuhan Yesus pacaran sama Maria Magdalena. Filmnya itu rada sedikit film tidak disensor. 21 tahun ke atas. Yesus bersama Maria Magdalena ditolak di Indonesia. Meskipun itu tinggal disensor kan bisa, tapi pada hakikatnya itu sudah melecehkan. Orang merusak nama baik orang lain itu sesuatu hal yang seringkali sangat mudah. Kadang-kadang malah disengaja untuk merusakkan nama baik. Karena orang seneng lihat orang hancur. Orang itu suka menikmati orang lain hancur. Makanya perempuan yang berzina itu dibawa ke depan Tuhan Yesus. Dikelilingi oleh mereka sambil mereka sudah bawa batu. Menurut hukum Taurat ini harus dirajam. Yang kedapatan tertangkap basah. Istilah sekarang tertangkap tangan. Dia sedang berbuat zina. Digerebek lagi berbuat zina. Sekarang saatnya untuk dirajam. Tuhan Yesus diajak oleh mereka masuk ke dalam pemikiran cara mereka. Apa mereka salah? Nggak salah orang-orang ini. Karena memang hukum Taurat berkata begitu. Tapi Tuhan Yesus melihat sisi yang berbeda. Tuhan Yesus lebih suka melihat pertobatan ketimbang penghukuman. Dan Tuhan Yesus menulis-nulis di tanah, itu kisahnya gitu ya. Nulis-nulis di tanah, entah apa yang ditulisnya. Tapi Tuhan Yesus setelah mereka semua berhenti bicara, Tuhan Yesus berdiri dan mengatakan, siapa yang tidak berdosa, silahkan melempar batu terlebih dahulu. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan, kamu juga berdosa loh. Jangan menghakimi orang. Jangan menghakimi orang. Jangan-jangan ya, ini bahaya sekali. Jangan-jangan pada waktu saudara sedang ditanya, gimana kabar suamimu? Gimana kabar istrimu? Gimana kabar mertuamu? Dan saudara ceritakan, wah mertua saya makin tua, makin cerewet. Mertua saya makin tua, makin permintaannya aneh-aneh, gak masuk akal kayak anak kecil lagi dan sebagainya. Jangan-jangan saudara sedang menghakimi dia loh. Padahal mertua saudara tidak begitu loh. Ya, yang diceritainnya ya iya aja, manggut-manggut aja. Oh, ternyata si oma itu begitu. Oh, si opa itu ternyata begitu. Lalu muncul apa? Satu penilaian buruk tentang mertua saudara itu tadi. Dari siapa penilaiannya? Dari saudara yang saudara ceritakan. Dulu mah dia orang baik. Ya, sekarang dia orang tidak baik. Loh. Yang menghakimi itu, yang menentukan dia sekarang orang tidak baik itu dari mana? Cuma gara-gara dulu kalau saudara pinjam uang sama dia dikasih selalu. Sekarang dia sendiri kesulitan keuangan. Ketika saudara pinjam uang sama dia tidak dikasih. Orang dulu mah dia orang baik, sekarang mah orang tidak baik. Coba penilaian orang itu begitu luar biasa.
opini digiring. Apalagi kalau punya massa yang besar. Punya penggemar, punya fans yang banyak. Opini digiring. Apalagi kalau mendengarkan zaman sekarang tuh zaman pemberitaan. Bisa lewat sosmed, bisa lewat berita mana saja. Pemberitaan tuh begitu cepat. Saudara di sini baru mau nyuap makanan saudara yang tadi saudara foto. Teman saudara sudah tahu, oh si Anu ada di restoran Anu lagi pesen makanan ini. Padahal saudara baru mau nyuap. Itu saudara sudah, itu begitu hebatnya. Nggak seperti zaman saya dulu waktu masih muda. 3 tahun kemudian baru orang itu tahu bahwa saya lagi makan di situ kemarin. Karena terlalu lambatnya. Makanya di SpongeBob kan sering ada 2000 years later, gitu kan? Nah, itu lama banget itu. Di SpongeBob. Dan ini adalah yang ada di tengah-tengah kondisi masyarakat. Pertanyaannya sekarang, saudara ikut mereka enggak? Saudara ikut orang-orang seperti ini enggak? Kita orang-orang beriman, anak kerajaan Allah, anak Allah, kita ikut begitu enggak? Hati-hati loh. Apa yang kamu lakukan itu akan kembali kepadamu. Apa yang kau tabur itu akan kamu tuai. Saudara siap enggak? Dibuka semua lembar keburukan saudara di masa lalu. Pada saat ini di mana saudara sedang berusaha untuk membangun sebuah citra yang baik. Siap tidak saudara dibuka, ditelanjangi kembali tentang masa lalu saudara yang penuh dengan borok? Siap enggak? Enggak siap ya jangan nelanjangi orang lain. Jangan ikut-ikutan sama mereka. Pandangan negatif, saya beritahu pada saudara, pandangan negatif itu lebih gampang menular ketimbang pandangan positif. Hal-hal yang baik itu lebih sulit untuk diterima ketimbang hal-hal yang buruk. Saudara perhatikan saja. Ada di TikTok. Nah, saudara perhatikan TikTok. Di TikTok itu ada hamba-hamba Tuhan yang bawain firman Tuhan. Berapa peminat TikTok itu? Bandingkan dengan TikTok yang gak karu-karuan. Yang lain gak usah saya sebut lah. Saudara penggemar TikTok pasti tahu saudara yang gak karu-karuan. Luar biasa banyaknya. Itu luar biasa. Yang ikut menyaksikan adegan itu. Ini adalah satu contoh. Coba kita lihat kisah lain pada Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 33. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata,
Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Cerita itu tergantung dari sisi mana ya pencerita yang membawakan cerita itu akan memberikan tekanan. Kalau di Marvel itu ada Thanos. Thanos itu tokoh yang jahat atau tokoh yang baik? Yang nonton Marvel tahu itu tokoh jahat. Karena apa? Karena ya, Stan Lee memang menceritakannya itu sebagai tokoh yang jahat. Bisa nggak itu jadi tokoh yang baik? Bisa nggak diceritakan sebagai tokoh yang membuat kita iba hati gitu? Bisa. Tergantung dari pengarang ceritanya. Siapa yang menceritakannya. Itu sebabnya mengapa cerita itu, apa yang diceritakan itu sebagai suatu hal yang penting. Suatu ketika Musa menyuruh utusan untuk mengintai Kanaan. Dari 12 orang utusan ini, 10 orang mengatakan bahwa kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, ayat 27. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ada susu dan madu, ya ada memang. Tapi sedikit itu dibandingkan dengan bangsa-bangsa raksasa yang tinggal di sana. Orang enak itu orang yang tingginya rata-rata 3 meter. Dengan badan yang tebal-tebal. Huluk semua. Hulk. Semua di sana. Luar biasa. Apa nggak takut? Ini baru diceritain ini. Makanya kalau dulu tuh saya ingat loh. Orang-orang tua, mama saya dan sebagainya waktu saya masih kecil suka cerita. Jangan keluar, udah malam. Nanti di luar kamu diterkam Gondoruo. Gondoruo itu siapa saya nggak kenal. Saya ingat nama Pak RT bukan Gondoruo. Tapi ya takut jadinya. Padahal nggak tahu siapa gitu, Gondoruo gitu. Nah ini mau masuk Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi negeri yang dijanjikan oleh Tuhan ini kok tidak lancar-lancar ya untuk memasukinya. Bahkan ada bangsa-bangsa raksasa di sana yang harus dikalahkan. Bangsa-bangsa kuat. Kata 10 pengintai. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, ayat 30. Katanya, ini Kaleb dan Yosua termasuk 12 orang pengintai. Tapi ini 2 orang yang berbeda. Dikatakan begini, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb memberikan satu penilaian yang berbeda dari 10 orang yang lain. Musa ini sebagai pimpinan dengerin semuanya. Karena Musa nggak ikut pergi. Jadi Musa terima ceritanya. Orang kalau terima ceritanya kan mau ngomong apa ya sudah terima ceritanya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, bersama-sama dengan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Kelihatannya ya 10 orang ini lebih masuk akal apa yang dikatakannya. Di sana itu bangsanya itu kuat-kuat. Orangnya besar-besar, badannya tebel-tebel semua. Kita ini bekas budak loh. Kita nggak terlatih buat perang. Jadi kita pasti kalah lah.
Tapi lupa bahwa ini tanah yang disediakan Tuhan. Tuhan kalau sudah memberi ya kesempatan, Tuhan pasti akan memberi kemampuan. Sekarang kelihatannya kayak nggak mampu. Nanti kalau kita menyerang ke sana, Kaleb mengatakan kita pasti akan merebutnya tanah ini. Karena ini memang buat kita. Lalu dikatakan di sana, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel ayat 32. Kabar busuk, nah ini mulai. Ini kabar busuk ini sudah black campaign. Tidak ada faktanya di sana. Tidak ada fakta buruk ini di sana, tapi ditempelkan. Ya, black campaign ini. Kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat, diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini black campaign mulai. Saudara bisa bayangkan, saudara pernah lihat belalang nggak? Belalang sembah atau belalang yang lain. Perbandingannya dengan badan saudara seberapa? Alah, belalang paling sejari saudara paling besar. Saudara sekarang bayangkan, orang-orang Yahudi, orang Israel ini berhadapan dengan orang enak. Itu seperti besarnya cuma sejarinya orang enak. Coba, kecil sekali nggak? Apa itu masuk akal nggak? Jadi kalau di sini kita lihat ya, dari orang-orang pesimis akan diceritakan cerita-cerita yang pesimis. Dan lalu melahirkan orang-orang pesimis yang baru. Jangan bergaul dengan orang pesimis. Orang itu akan membawa saudara yang paling optimis sekalipun akan menjadi pesimis. Karena apa? Karena apa yang mereka ceritakan itu membuat sebuah stigma, bukan tentang orang sekarang, tetapi tentang situasi yang ada, tentang kondisi yang ada. Sehingga kita melupakan apa yang Tuhan janjikan untuk menyertai kita, untuk melindungi kita, untuk memberkati kita, menolong kita. Saya akan berkhotbah tentang krisis dunia di akhir zaman. Krisis dunia di akhir zaman ini nanti saya akan khotbahkan. Ini adalah satu hal yang penting. Untuk apa? Untuk saudara sadari bahwa nggak main-main kondisi yang akan ada karena kita sudah masuk di akhir zaman. Kacamata kita adalah kacamata akhir zaman. Jadi kita lihat kondisi ini sesuai dengan Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab? Apa yang dikatakan oleh orang-orang pandai di dunia boleh kita dengarkan. Tapi mereka bukan Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Alkitab harus saudara dengarkan betul-betul karena ini firman Tuhan. Yang kita mau belajar itu nanti. Tapi pesan saya adalah orang-orang pesimis akan menceritakan cerita-cerita pesimis. 10 orang pesimis pengintai ini itu menceritakan cerita pesimis kepada Musa. Dan akhirnya bagaimana? Musa bersama seluruh orang Israel tidak jadi masuk Kanaan karena takut. Tuhan menghukum mereka. Apa mereka dengar perkataannya Kaleb dan Yosua yang yakin sama Tuhan, percaya sama Tuhan? Gak didengar. Dari zaman dulu sampai sekarang menjual ya pengertian dan pemahaman tentang iman itu paling nggak laku. Kemarin saya ngobrol sama seseorang. Kenapa ya? Sales di bidang-bidang lain ya. Mau sales bidang makanan, mau sales bidang barang, mau sales di bidang asuransi, mau sales bidang apa sajalah. Itu jago di bidangnya. Jago di bidangnya. Mereka bahkan sudah punya pengalaman luar biasa. Bahkan barang-barangnya sudah
nggak laku lah, sudah tidak mungkin laku. Itu bisa di tangan mereka ini dengan sales yang ini bisa laku. Coba panggil mereka untuk menjadi salesnya gereja. Untuk cari jiwa buat gereja. Untuk menjelaskan tentang iman, hidup yang kekal, masuk dalam surga. Yang ditawarkan ini bukan kasur, bukan kerantang, bukan. Ini surga, salesnya surga. Tawarkan coba. Coba saya tantang mereka sales hebat. Masuk ke gereja, jadi salesnya gereja. Yang dijual apa? Atau bukan dijual lah, kasar sekali. Yang ditawarkan apa? Surga, keselamatan. Coba. Ya Pak Andri kan beda, Pak Andri itu kan agama. Oh bukan loh, ini bukan agama. Ini adalah satu kehidupan kekal dalam surga. Bisa? Ayo, tantang sama saya. Sales yang jago-jago itu yang sudah membuat sampai barang yang nggak laku pun bisa jadi laku gitu. Sekarang di gereja. Jualan iman tuh nggak laku. Nggak laku. Jualan surga nggak laku. Oh, siapa bilang Pak Andi itu banyak gereja-gereja di luar negeri apalagi di Amerika Serikat yang jemaatnya itu ratusan ribu Pak Andi. Semoga gereja itu tidak banyak ilalangnya. Ya, karena Tuhan bilang di akhir zaman itu gereja itu isinya dua. Gandum dan ilalang. Ilalangnya tidak dicabut. Kalau saudara lihat ladang itu, waduh ladang saya penuh dengan gandum. Saudara teliti, oh ini ilalang. Oh ini ilalang sama gandum tuh mirip. Bedanya apa? Ilalang nggak ada bulirnya, nggak ada buahnya. Sedangkan gandum ada bulirnya. Apakah di gereja-gereja besar itu semuanya gandum? Ya harapannya begitu. Kalau tidak, kita nggak tahu. Jadi ketika seseorang bicara kepada kita, pada saudara, coba saudara nilai. Orang ini mendatangkan sesuatu yang keluar dari firman Tuhan, yang pesimis karena tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau optimis karena beriman. Optimis juga ada macam-macam loh. Ada yang karena beriman pada Tuhan, ada yang karena percaya pada diri sendiri. Saudara kenal istilah bonek, singkatan bondo nekat. Itu adalah pendukung Persebaya. Modalnya nekat. Berani orang-orang yang nggak ada satupun yang nggak berani, orangnya berani, pasang badan. Tapi bukan karena Tuhan, tapi karena percaya pada diri sendiri. Saudara harus bisa bedakan hal itu. Saudara harus bisa bedakan hal-hal seperti ini. Apakah kalau dengan kekuatan diri sendiri, kemampuan diri sendiri seperti bonek begitu, itu suatu hal yang jelek? Belum tentu, mungkin juga bagus. Itu percaya dirinya besar, tapi bukan percaya pada Tuhan. Kalau percaya pada Tuhan itu ada sisi menyerah nantinya. Ada sisi di mana menyerah pada Tuhan. Saya akan masuk ke negeri yang penuh raksasa ini karena saya menyerah pada Tuhan. Bukan karena saya nekat mau ngelawan raksasa-raksasa itu, bukan. Perjalanan atau pengalaman yang dialami dan objek yang diamati oleh 12 orang ini sama. Ya, 12 orang ini 12-12-nya masuk Kanaan. Bukan yang 10 ini masuk Kanaan, yang 2 lagi Kaleb sama Yosua pergi ke Tiongkok. Enggak juga. Ini semua masuk Kanaan, sama. Jadi perjalanannya sama, pengalamannya sama, objek yang diamatinya sama. Tapi lihat, bisa menghasilkan cerita yang tidak sama. Satu cerita yang pesimis, satu cerita yang optimis. Perjalanan seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, mungkin Tuhannya sama, Tuhan Yesusnya sama, Alkitabnya sama. Tapi orang tadi bisa bercerita tentang hal yang berbeda. Coba saya ajak saudara membaca Yohanes 10 ayat 40 sampai 42. Yohanes 10 ayat 40 sampai dengan 42.
Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. So perhatikan di sana. Yang diceritakan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus, dikatakan pada ayat 41, adalah benar. Sehingga banyak orang menjadi percaya kepada siapa? Percaya pada Tuhan Yesus. Ayat 42. Bukan percaya kepada Yohanes Pembaptis. Kalau kita menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus, maka orang akan percaya kepada Tuhan Yesus, bukan percaya kepada kita. Mungkin orang tadi melalui kita baru pertama kali mendengar tentang Tuhan Yesus. Tidak harus mereka percaya pada kita, tapi yang penting mereka percaya pada Yesus. Itu hakikat dari pengabaran Injil. Sehingga ketika saudara ditanya, kalau tadi ditanya, siapa guru SD saudara? Siapa guru SMA saudara? Kan gitu. Coba ceritain gimana sih guru itu, bapak itu. Gitu. Saudara bisa cerita dari sisi saudara. Sekarang kalau saudara ditanya, siapa itu Yesus? Mengapa saudara yang mengikut Yesus? Itu sebetulnya sudah sebuah pintu yang terbuka untuk saudara menendang bola dan menggolkannya. Udah gawang itu sudah nggak ada yang jaga sudah, dan bola sudah 12 langkah di depan gawang. Saudara tinggal nendang masuk ke gawang tadi. Kalau orang bertanya seperti itu, artinya kesempatan yang terbuka luas untuk saudara menjelaskan tentang Yesus bagiku, pengertian Yesus tentang aku. Tapi orang yang ingin membangun kebencian kepada Yesus menceritakan hal yang lain tentang Yesus. Karena ingin membangun kebencian pada Yesus, kekecewaannya pada Yesus. Apa Yesus selalu memuaskan hati? Seringkali Yesus membuat kecewa. Karena apa? Karena permintaan saudara, doa saudara tidak dijawab. Tuhan tidak mengabulkan apa yang saudara minta. Lalu saudara menganggap Tuhan ini mengecewakan. Persis seperti mama saya ketika saya minta, tolong dibelikan mainan ini. Tidak dibelikan pada waktu masih kecil dulu. Saudara menghakimi mama saudara sebagai orang yang tidak baik. Saudara menghakimi Yesus sebagai pihak yang tidak baik. Karena tidak mau menurut, tidak mau tunduk pada keinginan saudara. Tapi malah orang yang membangun kebencian kepada Yesus, itu malah dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat tuh percaya kepada cerita-cerita fiktif, hal-hal yang hoax, hal-hal yang tidak benar, yang buruk tentang sisi Yesus. Kalau saudara tidak lagi kesal sama Tuhan Yesus, mungkin saudara hanya tahu, oh Tuhan Yesus pernah ya bikin kecewa saya, pernah ya bikin kesel saya, pernah ya gini, tapi enggak deh, saya enggak ceritakan karena sekarang saya lagi enggak kesel sama Tuhan Yesus. Jadi ketika saya ditanya, siapa itu Tuhan Yesus? Oh Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik. Enggak ada yang nyanyi Tuhan Yesus tidak baik, enggak ada. Tuhan Yesus baik, tapi dalam hati pernah juga Tuhan Yesus enggak baik. Hati-hati loh. Saudara sedang menyimpan sebuah benih penilaian yang salah tentang Yesus. Nanti hidup saudara tidak bisa benar-benar berpaut pada Yesus. Tidak benar-benar bisa bersandar pada Yesus. Ada banyak orang yang menceritakan hal-hal buruk tentang Yesus. Kalau saudara buka Lukas 23 ayat 1 dan 2. Coba buka Lukas 23 ayat 1 dan 2. Lukas 23 ayat 1 dan 2. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami
bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pada saat Yesus dihadapkan ke Pilatus, Pilatus nggak kenal Yesus, maka Pilatus tanya kepada orang-orang, siapa ini orang ini? Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami, penyesat. Melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan dia mengatakan tentang dirinya bahwa dia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus diceritai tentang Yesus oleh orang-orang yang membenci Yesus. Akibatnya apa? Pilatus nggak pernah punya persepsi yang baik tentang Yesus. Dan hal itulah yang menjadi sebuah tuduhan atau fitnahan bagi Yesus. Kalau saudara berpikir begini loh, Yesus yang orang begitu baik, Yesus tuh menurut saudara adalah orang yang sangat baik, itu saja difitnah. Apalagi saudara dan saya yang nggak sebaik Yesus. Jadi kalau saudara dan saya difitnah oleh teman saudara, oleh keluarga saudara, oleh orang yang gak suka pada saudara, jangan saudara cepat jengkel, cepat marah. Coba lihat bagaimana Tuhan Yesus difitnah. Ketika Tuhan Yesus difitnah, dituduh, dihakimi, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa dia membela diri? Minta tolong pengacara yang ahli? Atau apa? Dia diam. Bahkan sampai di atas kayu salib, dia tidak berontak, dia diam. Sebab apa? Hidupnya bukan di dalam tangan manusia. Hidupnya di tangan Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus sudah berdoa, Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu yang jadi. Dan ini kehendak Allah. Bagaimana kalau kehendak Allah memang menghendaki saudara harus mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup saudara, yaitu saudara dituduh, difitnah, dihakimi secara tidak sebenarnya. Apa saudara mau berontak? Saudara sedang berontak sama siapa? Saudara sedang berontak sama Allah. Kalau Allah mengizinkan itu. Loh, tapi kenapa Allah yang saya kenal baik kok mengizinkan saya ditimpa malapetaka yang tidak baik? Allah tidak pernah tidak baik kepada saudara dan saya, kepada anak-anaknya. Tapi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang sangat baik yang nanti, saudara sudah sering kali baca ayatnya, indah pada waktunya. Mama saya bilang, ini jangan diganggu. Itu ya, dia bikin, apa sih? Zaman dulu tuh saya suka dibikinin hun kue, tahu hun kue ya saudara? Kayak agar-agar gitu, kayak puding gitu, bukan puding, hun kue khusus. Capnya kok saya masih ingat. Dulu tuh satu-satunya cap hun kue yang paling enak ada 666. Kok 666 ya? Kok jadi 666 salah. Pokoknya kayak gitu. Jangan diganggu dia bilang. Karena masih panas, masih lembek. Mama jahat, apa saya nilai kayak gitu? Mama ini memberi kepada saya untuk saya bersabar sampai si hun kue ini dingin, nanti tinggal dipotong. Ini udah dingin ya, sebelum dingin masuk kulkas dulu, dingin kan? Dingin kulkas, potong, dimakan panas-panas, kamu pulang sekolah. SD waktu itu saya masih. Itu enak sekali. Indah pada waktunya. Mama saya nggak pakai kata-kata indah pada waktunya, sekarang saya baru mengerti. Segala sesuatu tuh indah pada waktunya. Kalau belum waktunya, belum indah. Mungkin sekarang saudara masih merasakan, loh kok kayak gini ya, hidup saya kok seperti ini. Kalau Tuhan izinkan, sabarlah di sana. Kalau Tuhan izinkan untuk saudara masuk ke satu area penuh dengan raksasa, untuk suatu hidup baru saudara, untuk suatu pemulihan dalam diri saudara, masukilah daerah raksasa tadi. Jangan takut, sebab Tuhan yang suruh. Tuhan tidak akan mencelakakan saudara, tidak akan mencelakakan kita.
Dalam lembah bayang maut sekalipun aku tidak takut bahaya, kata Daud di Mazmur 23 ayat yang keempat. Karena gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara tidak akan merasakan gada dan tongkat gembala kalau saudara tidak masuk lembah bayang maut. Saudara maunya di mana? Rumput hijau, air yang tenang. Oke, bagus. Tapi saudara tidak pernah merasakan gada dan tongkat gembala kalau di sana. Tongkat gembala baru ada di ayat 4. Di mana saudara masuk di dalam lembah bayang maut. Jadi ketika saudara merasakan hidup kok berat ya. Saya hidupnya sudah berat. Apalagi sekarang masuk tahun 2023 lebih pesimis lagi karena banyak krisis. Nanti saya mau dengerin khotbahnya Pak Andi tentang krisis gitu. Karena ini saudara tahu bagaimana strateginya harus memasuki sebuah krisis. Apakah krisis itu satu hal yang buruk, yang jahat? Kok dibiarin sama Tuhan? Oh enggak, itu suatu hal yang baik. Karena Tuhan itu memang mengasihi saudara dan saya, anak-anaknya. Apa Tuhan mengasihi dunia? Tuhan sudah mengasihi dunia, tapi dunia tidak mau mengasihi Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Tentu dunia tidak mau itu. Yang mau adalah saudara dan saya. Jadi ketika saudara ditanya, siapa itu Yesus? Kalau saya ditanya begitu, saya akan bilang, Yesus adalah gembalaku yang baik. Luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Mari kita ceritakan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Melalui lagu ini. Ini cerita kita pagi hari ini. Tuhan adalah gembalaku. padang yang berumput hijau. Dia membimbingku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya.
menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan berdiam. Akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, tolong kami untuk lebih lagi mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik. Sehingga ketika orang bertanya tentang siapa itu Yesus bagi kami bisa menceritakan hal yang benar tentang Tuhan Yesus. Seperti Yohanes menceritakan kepada murid-muridnya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik. Termasuk di saat situasi yang tidak baik, Engkau tetap gembala yang baik. Engkau tidak pernah membawa kami kepada hal yang buruk. Meskipun mungkin kadang-kadang kami tidak mengerti jalan pikiran Tuhan. Kami tidak bisa paham apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah mencelakakan kami. Orang-orang yang sudah Engkau tebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Engkau sedang menyiapkan kami untuk masuk dalam kerajaan Allah melalui semua proses yang harus kami masing-masing jalani dalam hidup kami. Sampai pada waktunya kami menikmati semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami merasakan kemurahan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tolong kami untuk juga tidak cepat menilai ataupun menghakimi orang lain. Kami tidak punya hak untuk itu. Apalagi kami menyebarkan segala cerita-cerita yang buruk, cerita yang negatif, ataupun hal-hal yang malah tidak benar, fitnah dan kebohongan tentang orang lain. Tolong kami ya Bapa, agar hidup kami benar di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif di dalam pelayanannya di muka bumi ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur, Tuhan berkati mereka yang hari ini hadir. Tuhan juga ikut mengikuti live streaming, dan semua pelayan Tuhan hari ini Tuhan berkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, setelah ibadah ini akan ada acara The Lantern Self Worth di sini ya, dengan pembicara dari seorang ahli, Bapak Nikotama. Ya, saudara belum kenal dia, ya nanti perkenalan di waktu The Lantern. Yang bukan termasuk The Lantern, anak muda boleh juga hadir untuk mengetahui apa sih self worth. Ini saya juga apa ya self worth gitu ya. Pengen tahu kan? Ya, setelah ibadah ini, jadi onsite. Ikutilah program 1 RRI Bandung, ya, yang RRI Bandung Rabu kemarin itu ada pembukaan MTQ ya, jadi kita ketabrak sama itu, terpental keluar. Ya nggak apa-apa. Jadi Rabu ini ya semoga nggak ada pembukaan lain-lainnya. Ya, 19 Oktober jam 20 sampai jam 21 RRI Bandung, Mimbar Agama Kristen. Saya akan bawakan firman Tuhan di sana. Anak-anak diundang untuk mengikuti kebaktian anak kebaktian anak Tabernakel onsite pada hari Minggu depan tanggal 23 Oktober di sini ya. Jam 8 sampai jam 8.30. Hadiri juga persekutuan The Lantern minggu depan, persekutuannya online. Ya, minggu depan online, hari ini onsite. The Lantern, acara sharing, lying. Why is it important to be honest? Ya, dibawakan oleh Kak Mary Magdalena. Ini siapa ya? Saya kenalnya Ibu Mary ya. Ibu Mary saya kenal, ini Kak Mary Magdalena yang bawakan.
pada hari Minggu tanggal 23 minggu depan jam 7 lewat Zoom. Bagi mereka yang akan menyampaikan persembahan Natal, bisa menyampaikannya lewat kotak persembahan yang ada. Pakailah amplop khusus untuk persembahan Natal, atau ditulisi untuk persembahan Natal, atau juga bisa dikirimkan melalui transfer bank. Tolong diberitahukan itu untuk persembahan Natal. Karena sekarang kita sedang konsentrasi juga untuk pembayaran perpanjangan sewa tempat ini. Kemarin saya baru diberitahu oleh pihak hotel, saya mungkin ada salah dalam baca surat kontraknya ya. Ternyata pembayarannya itu akhir Oktober atau awal November. Jadi ini lebih cepat lebih cepat lagi. Saya tadinya perkirakan di akhir November. Ternyata di awal November. Saya belum cek lagi sih surat kontraknya, nanti akan saya cek kembali. Ya kalau mereka salah kan kita masih punya waktu lebih. Dan dananya masih kurang untuk perpanjangan sewa tempat ini. Jadi saudara yang tergerak bisa memasukkan dana untuk perpanjangan sewa tempat ini atau tabungan rumah Tuhan ya. Saya undang juga saudara untuk mengikuti Zoom hari Jumat, memahami ayat-ayat Alkitab. Kita akan ngobrol santai tentang Alkitab, tentang ayat-ayat Alkitab, dan saya yakin acara ini membawa berkat bagi kita semua. Saudara yang belum pernah ikut bisa ikut. Topiknya macam-macam, ganti-ganti setiap saat. Modelnya juga ganti-ganti. Tapi ya saya percaya itu membawa berkat. Tiap Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Acara anak-anak lainnya adalah santai bersama kata setiap Rabu jam 7 malam. Ajaklah, himbolah anak-anak untuk ikut acara ini. Bahkan ajari anak-anak untuk mengajak teman-temannya, untuk mengajak saudara-saudaranya ikut di dalam acara santai bersama kata. Acara yang menarik ya. Lebih banyak anak pasti lebih menarik acara ini. Ya. Saya rasa itu saja pengumumannya, dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kini saatnya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita mau siapkan persembahan kita mau berikan dengan sepenuh hati kita, dengan sukacita hanya bagi Tuhan. Dan buat jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming dapat juga memberikan persembahan atau kolekte melalui nomor rekening yang tertera di layar atau yang ada di akhir ibadah. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Rintangan menghadang langkahku,
yang dahsyat. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama, untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, dan biarlah firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami menjadi rema bagi kami semua, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami pulang dengan membawa sesuatu yang baru daripada Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kekuatan, kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera, dan pertolongan yang baru daripada Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati terus hamba-Mu dan terus urapi Pastor Andri yang sudah melayani, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Terus pakai dengan pengurapan yang khusus yang baru daripada Tuhan dalam memimpin, menggembalakan kami semua jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih, kami berdoa buat setiap persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan, ya, Tuhan tolong sendiri memberkati jemaat-jemaat yang sudah memberikan dengan ikhlas, dengan tulus hati, baik yang melalui di tempat ini maupun lewat transfer bank. Tuhan berkati mereka di dalam segala hal, dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan yang mereka kerjakan setiap hari. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang sanggup mengembalikan berkat dalam kehidupan jemaat Tuhan dengan berlimpah kali ganda. Bapa, terima kasih, kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Meskipun kami akan menghadapi hal-hal yang mungkin akan persoalan dan banyak pergumulan, tapi kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan akan menuntun, memegang tangan kami, akan membimbing kami ke air yang tenang. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami, itulah yang menolong kami, sehingga dalam hal membuat keputusan di dalam tindakan-tindakan yang kami lakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pegang tangan kami terus. Meskipun kami berada di akhir zaman, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan melepas dan membiarkan kami berjalan sendiri, dan Tuhan akan membimbing kami untuk terus hidup di dalam firman Tuhan, hidup melakukan firman Tuhan, hidup seturut firman Tuhan setiap hari di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, berkati, berikan kami perlindungan, berikan kami kesehatan yang prima juga untuk beraktivitas dan terlebih-lebih dalam melayani Tuhan. Pergumulan kami, gereja-Mu di tempat ini dalam menyelesaikan perpanjangan kontrak, Tuhan tolong buka jalan sehingga kami dapat melunasi, menyelesaikan biaya perpanjangan kontrak selama 1 tahun ke depan, dan jangan biarkan nama-Mu dipermalukan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Yehova Jireh yang sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada, dan kami percaya semua sudah terselesaikan hari ini dengan iman. Kami katakan, Bapa dalam surga, terima kasih persiapan-persiapan menjelang Natal juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong seluruh persiapan ini, dan sehingga semua berjalan dengan baik, latihan-latihan dan segala hal yang sedang kami lengkapi, yang sedang kami siapkan, Tuhan tolong semua berjalan dengan baik, sehingga pada hari hanya kami dapat bersyukur, kami dapat bersukacita memperingati, mengingat kembali hari kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Bapa, terima kasih, kami serahkan hidup kami dan pergumulan serta doa-doa kami di tempat ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya yang terbaik daripada Tuhan terjadi dan terpenuhi di dalam seluruh gereja-Mu di tempat ini. Bapak dan Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan senantiasa menyinari engkau dengan wajah-Nya, mencurahkan engkau kasih karunia, damai sejahtera Allah memenuhi dan melingkupi seluruh kehidupanmu. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Sukacita, berkat Allah yang berkelimpahan menjadi bagian dalam seluruh aspek bagian kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur buat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami
terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu, kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.